Terus amal apa yang terbaik? Kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini cara mudah masuk surga. Bahkan lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Ketika ada seorang datang minta izin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kau ingin jihad? Kata dia, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid. Maka berjihadlah dengan kedua orang tuamu, yaitu berjuanglah untuk berbakti kepada orang tuamu. Butuh pengorbanan, sebagaimana jihad mengorbankan harta, tenaga, fisik, maka berbakti pada orang tua juga adalah lebih afdal daripada jihad dan butuh pengorbanan, sabar. Siapa yang masih punya orang tua, kesempatan bagi dia untuk meraih level surga yang tertinggi. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ragima anf, merugi dan merugi dan merugi. Man adraka walidayhi aw ahadahuma indal kibar thumma lam yadkhulil jannah. Merugi seorang yang masih sempat bertemu dengan kedua orang tuanya di masa tua, salah satu atau keduanya, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini sangat merugi. Kenapa? Kesempatan masuk surga terbuka lebar namun dia tidak manfaatkan. Jadi orang yang masih punya orang tua, udahlah fokus sama orang tuanya. Fokus sama orang tuanya. Lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan orang tua sabar, ngobrol sama orang tua, telepon orang tua, kunjungi orang tua, kenali kebutuhannya, apa yang dia butuhkan. Jangan sampai dia minta, kalau kita punya apa yang dia butuhkan kita kasihkan. Bagi yang masih punya orang tua. Masih sering sampaikan hadis ketika ada seorang Yaman datang, dia tawaf. Dia tawaf kemudian dia gendong ibunya. Dia gendong, sambil gendong dia sambil bersyair, dia mengatakan, ana laha ba'iruhal mudhallalu, aku adalah onta yang tunduk kepada ibuku. Dia ingin mengatakan kalau onta-onta lain dinaiki oleh tuannya, onta itu enggak mungkin capek, letih. Kalau saya ditunggangi oleh ibu saya semangat dengan girang menggendong ibu saya. Saya tunduk kepada ibu saya mau kemana saya bawa. Ini dia sedang tawaf. Bisa jadi dia sudah gendong ibunya dari tempat-tempat yang lain, apalagi datang dari Yaman. Tapi dalam riwayat ketika sedang apa? Tawaf. Kemudian kata Ibnu Umar, dia bilang, Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membayar jasa ibuku dengan menggendongnya seperti ini, dengan semangat menggendongnya, bukan marah-marah wajahnya, bukan jengkel wajahnya ketika ngurus ibu. Tidak, saya ngurus ibuku dengan penuh semangat. Apakah menurutmu saya sudah membayar jasa ibu? Kata Ibnu Umar, wala talqah. Ya, kau tidak bisa membayar jasa, bahkan satu kontraksi yang dialami ibumu kau tidak bisa bayar. Satu kontraksi yang dialami ibumu ketika melahirkanmu, kau belum bisa apa? Bayar. Antum yang punya istri kan tahu kalau istri mau melahirkan kontraksi sakit atau tidak? Sakit ya. Sakit sekali. Sampai saya punya kawan anaknya 2 atau 3, 2. Saya bilang, antum enggak punya anak lagi? Cuma 2. Ini masih muda. Dia bilang, saya sudah bilang istri saya, sayang kita tambah anak lagi. Kata dia, kamu aja yang hamil, berat. Enak aja punya anak. Maksudnya saking beratnya antara hidup dan mati. Itu orang sudah gendong ibunya. Dia bilang, saya sudah bayar jasa. Jangankan jasa semuanya, kontraksi yang dialami oleh ibumu satu kali aja kau tidak bisa bayar. Sakitnya kayak apa? Dalam rangka untuk menyelamatkanmu agar kau bisa muncul di atas muka bumi ini. Kemudian setelah muncul bikin masalah. Jadi siapa yang punya kesempatan masih punya orang tua, gunakan kesempatan tersebut sebelum hilang kesempatan tersebut. Ya. Dalam hadis, innal walid awsatu abwabil jannah. Sungguhnya orang tua adalah pintu yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah maksudnya pintu yang paling mudah untuk dimasuki, pintu yang paling afdal. Ya. Maka tinggal dimanfaatkan atau disia-siakan. Disia-siakan. Dalam hadis juga ada seorang datang izin kepada Nabi untuk jihad. Kata Nabi, ahayatun walidatuka, apakah ibumu masih hidup? Kata dia, masih ya Rasulullah. Maka Rasulullah suruh dia jangan jihad. Kata Rasulullah SAW, ilzam rijlaiha fathammal jannah, lazimilah kedua kaki ibumu, disitulah surgamu. Situlah surgamu. Lazimi kaki ibu, yaitu menunjukkan tawadhu di hadapan apa? Ibu. Tawadhu di hadapan ibu, di hadapan orang tua. Ya, jadi kalau kita senyum pada orang tua dapat pahala, kita menyenangkan hati orang tua dapat pahala, kita nurut sama orang tua dapat pahala, merendahkan suara pada orang tua pahala. Semua terkait orang tua kita dapat pahala. Maka ini diantara amal terbaik.